berarti ada sasaran yang harus dicapainya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, saya ingat sekali dengan teman dan ada beberapa anak-anak yang dekat dengan kami. Mereka menjadi seorang yang memangku jabatan abdi negara di bidang keamanan. Jadi kadang-kadang kalau kami bertemu dengan mereka, ya, padahal seharusnya kepada komandan ya, karena memang itu sudah cara mereka. Mereka selalu hormat, atau kalau ada komandan katakan begini, siap, langsung katakan siap. Itu sudah wajar bagi seorang yang ada di bawah kepemimpinan, bagi mereka yang membidangi itu. Apalagi kalau kita lihat secara khusus bidang keamanan. Maaf kalau ada anggota jemaat yang hadir dalam ibadah yang memang membidangi keamanan. Karena memang itu yang kita lihat kenyataannya ada. Selalu siap. Kemudian satu hal yang kita buat perbandingan dari kepatuhan, dari perjuangan seseorang terhadap sesama. Ada teman akrab saya, ya, dia adalah seorang yang punya kegiatan di bidang bisnis. Jadi kalau saya bicara dengan saudara saya tersebut, selalu dikatakan siap, katanya. Siap Pak, ataupun dia katakan siap Pak. Nah itu kadang-kadang begitu. Kemudian satu saat saya panggil dia, kemudian langsung dia katakan siap, katanya. Kemudian saya katakan, bagaimana? Bisa membantu saya ya? Bilang, aduh itu maka, katanya. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi satu kesiapan, sesuatu yang harus dikerjakan oleh manusia itu relatif. Sangat terbatas hal itu. Bahkan mungkin ya tidak akan seperti apa yang dikatakan. Tetapi di dalam kehidupan rohani, sesuatu yang sangat benar dan tepat, tatkala seseorang itu berada di dalam satu perjalanan yang penuh dengan perjuangan untuk mengukuhkan dan mempertahankan bagaimana mentegakkan goyang dalam mengerjakan Tuhan. Itulah sebabnya Paulus sebagai seorang penginjil yang terkenal pada abad pertama telah menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Kristen yang ada di kota Efesus, agar orang Kristen betul-betul menempatkan diri mereka di dalam satu situasi yang siap sedia untuk berjuang agar iman tidak dikalahkan oleh tantangan-tantangan dunia tanda kutip, iblis yang tidak berhenti untuk menjatuhkan dan menghalangi apalagi melemahkan kita. Dengan secara halus iblis itu mau memakai hal-hal yang mungkin masuk di pikiran manusia supaya lemah di dalam iman. Jadi perjuangan di sini adalah hal yang penting di dalam kehidupan. Itulah yang disampaikan oleh Paulus, agar jemaat yang ada di Efesus itu betul-betul menjadi seorang Kristen yang memiliki kepercayaan ataupun iman yang teguh yang tidak dapat digoyangkan. Agar orang Kristen yang ada di Efesus itu membuktikan bagaimana iman mereka kepada Yesus. Mereka wujudkan itu dalam tali persaudaraan mengikat dengan ikatan dalam kasih. Orang Kristen yang ada di Efesus itu diharapkan agar betul-betul memiliki bagaimana mereka sudah memahami dari firman Tuhan. Itu yang akan menolong mereka untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh iman. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita melihat apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan yang saya sudah baca, di sini Rasul Paulus benar-benar memberikan satu dorongan kepada jemaat tersebut agar mereka betul-betul berjuang di dalam kehidupan ini. Prinsipnya di sini bukan berarti mereka mengesampingkan apa yang dalil ini perlukan, tetapi di sini
Paulus mau memberikan mereka semangat secara tubuh, terlebih secara iman. Mengapa saya katakan terlebih secara iman? Pujian yang kita baru saja nyanyikan tadi. Dunia ini akan berakhir, tetapi kebenaran itu tidak pernah akan habis ataupun tidak akan berakhir. Nah, oleh karenanya, kalau kita melihat mengapa Paulus menghendaki jemaat Efesus itu untuk berjuang di dalam kehidupan sebagai pengikut Tuhan ataupun dengan kata lain sebagai orang Kristen. Karena menghendaki apa yang mereka jalani dalam kepercayaan itu betul-betul mereka menerima berkat dari apa yang dijanjikan Tuhan, baik untuk kehidupan secara manusia sehingga kita boleh menjalani hidup ini dengan penuh kesabaran, dengan penuh kekuatan dan harapan kepada Tuhan. Kita boleh menjalaninya secara baik. Secara iman, orang Kristen akan melihat sasaran yang sudah disediakan Tuhan di dalam kehidupan sesuai dengan firman ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu kekasih, saya mau mengajak kita untuk kembali melihat dari apa yang saya sudah baca, ayat firman Tuhan dari ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Mengapa orang Kristen Efesus itu diharapkan untuk berjuang terus di dalam perjalanan hidup rohani mereka? Apa masalahnya? Mengapa harus berjuang di dalam kehidupan? Jelas di dalam teks ini berbicara tentang beberapa hal. Yang pertama, kalau kita lihat di sana, orang Efesus berjuang dalam kehidupan mereka karena mereka sedang berhadapan dengan penguasa dunia. Kalau kita berbicara tentang penguasa dunia adalah iblis. Bukan berarti kita berbicara tentang kelembagaan pemerintah. Tetapi penguasa dunia adalah iblis. Dan dikatakan juga bahwa iblis itu tidak berbentuk. Tetapi kalau berbentuk dia menyamar. Dikatakan iblis itu adalah roh. Roh jahat. Itu yang dipakai oleh iblis sehingga orang Kristen yang tidak memiliki kekuatan, orang Kristen yang tidak bergerak di dalam perjalanan hidup rohani sangat mungkin gampang dikalahkan oleh kuasa. Nah, itu sebabnya di dalam ayat ini berkata, supaya kekuatan itu ada, maka perjuangan ini terus akan terjadi di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu kekasih Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang satu perjuangan di dalam kehidupan kekristenan ini, itu adalah sesuatu yang sangat pasti dan sesuatu yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena di dalam perjuangan iman inilah yang membuat kita akan bertahan, apalagi kalau kita mau maju. Tidak mungkin kita mau maju kalau kuasa kegelapan itu akan menang terhadap ini. Itulah sebabnya perjuangan harus ada di dalam kehidupan kita. Itulah yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam bagian ini. Satu kebenaran yang ada dalam bagian ini, Paulus menjelaskan bahwa kuasa kegelapan itu adalah musuh yang sungguh hebat sedang berhadapan dengan orang Kristen yang ada di Efesus. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12, karena musuh yang dihadapi hanya dapat mengalahkannya apabila hidup kuat di dalam Tuhan. Menang terhadap kuasa kegelapan apabila hidup kuat di dalam Tuhan. Itulah sebabnya harus berjuang. Kemudian kalau kita lihat di sana, bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh orang Kristen yang ada di Efesus. Paulus sangat menghendaki supaya mereka betul melihat bagaimana posisi, kondisi, dan bagaimana iblis itu sudah memperalatkan berbagai cara. Harus memahami hal itu bahwa ada pembatasannya,
dengan apa yang ada di dalam kehidupan kekristenan. Itu yang perlu dihadapi. Tetapi kalau santai-santai saja, apalagi kalau berdiam diri, tentu itu sangat mungkin menjadi satu alasan iman kita akan lemah. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau demikian halnya, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan oleh orang Kristen Efesus supaya betul-betul di dalam perjalanan hidup ini tidak dikatakan sesuatu yang santai, tetapi benar-benar akan berjuang untuk terus hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Maka kuasa iblis tidak akan mampu menghentikan. Itu yang pertama, perlu paham. Musuh yang terbesar yang perlu dilawan, yang perlu disikapi dengan positif supaya jangan mengikuti akan caranya untuk melemahkan. Ini yang menjadi penekanan di sini. Jadi perjuangan yang pertama itu adalah benar-benar memperhatikan apa yang dikerjakannya dan pantang untuk mengikuti apa yang dikatakan. Itu pertama, melawan. Melawan. Itu arti perjuangan di sini, melawan kuasa kegelapan. Kalau kita lihat di dalam surat 1 Petrus, di sana firman Allah berkata, kita harus melawan kuasa kegelapan. Kita tidak membiarkan dia menang atas kehidupan kita. Kalau kita baca dari ayat tersebut. Nah kemudian kalau Paulus berkata supaya orang-orang Kristen betul-betul akan memiliki satu kekuatan, dia harus berjuang. Itu melawan. Tidak mau mentaati, tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh kuasa kegelapan. Itu yang kita dapat lihat dalam bagian ini. Kemudian setelah kita melawan, bagaimana kita akan melengkapi diri kita di dalam perjuangan itu? Yang pertama tadi kita bisa baca bahwa ini bertentangan dengan firman Tuhan yang harus tidak saya lakukan. Berarti kita melawan. Nah sekarang, bagaimana kelengkapan orang Efesus supaya mereka hidup dalam perjuangan dan menang dalam perjuangan itu? Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-17 dari pasal yang 6 surat Efesus ini, di sana firman Tuhan berkata, dan terimalah pokok keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Luar biasa. Firman Tuhan adalah menjadi satu pelindung bagi kehidupan untuk berhadapan dengan kuasa kegelapan ataupun kuasa setan itu. Berarti kita melawan karena kita memiliki kelengkapan itu, yaitu iman. Kita memiliki bahwa iblis adalah musuh kita. Harus kita berjuang untuk melawannya. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah memberikan kepada kita satu kekuatan. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-14, jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbagi dirakan keadilan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, berikat pinggangkan kebenaran. Seringkali kita melihat dalam kelengkapan rohani ini, kita katakan bahwa penting itu apa gunanya ya? Kita lihat kalau satu fungsi penting itu ya supaya jangan di sana kita molor kalau mungkin dia agak longgar, jadi harus sedikit. Tapi dari satu sisi lain, ya mungkin ada serangan, kita lihat juga orang-orang lain. Seringkali lupa pendek, siap melawan. Dan juga memang itu ada benarnya hal seperti itu. Mengapa firman Tuhan berkata berikat pinggangkan kebenaran? Berarti ini adalah satu kekuatan yang harus ada di dalam kehidupan seseorang yang diharapkan oleh
Paulus sebagai pelayan Tuhan di kota Efesus, supaya orang Kristen di Efesus itu betul-betul berjuang. Nah, tidak saja memiliki kekuatan, ya, berikat pinggang ke kebenaran, tetapi dikatakan juga pedang roh, itu yang saya sebutkan tadi ialah firman Allah. Kemudian perisai, pelindung, dikatakan dalam ayat yang ke-16 itu iman. Bapak Ibu kekasih Tuhan, saya yakin benar kita yang ada dalam ruangan ini, saat kita berdoa, selalu kita menyebut dalam nama Yesus, supaya doa kita dapat dijawab. Berarti kita menaruh percaya sepenuhnya kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang mendengar permohonan kita, dan Dia dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Nya. Itulah sebabnya sangat penting kepercayaan itu. Kepercayaan itu dalam kehidupan. Kemudian kita kutip dari 1 Timotius berbicara tentang perjuangan yang harus dilakukan, ialah perjuangan iman. Karena firman Tuhan dikatakan sama kepada Timotius sebagai seorang pemimpin gereja saat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman. Bayangkan apa yang dilakukan sebagai pemimpin jemaat. Dia meletakkan harapannya karena kepercayaan, sehingga jemaat itu dirindukan untuk menjadi seorang yang berkenan kepada Allah. Kemudian sudah melakukannya. Ini yang Paulus kehendaki kepada jemaat yang ada di Efesus. Kemudian yang berikut, selain memiliki bagaimana sikap terhadap kuasa kegelapan merupakan perjuangan, alat-alat kelengkapan itu yang pertama kebenaran, yang kedua adalah iman, kemudian yang ketiga, kalau kita baca dalam ayat yang ke-18, firman Allah berkata di sana, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Doa adalah alat perjuangan. Doa adalah alat perjuangan. Mengapa? Karena melalui doa, pribadi-pribadi boleh berkomunikasi dalam waktu yang ditentukan, baik pribadi dan juga dalam persekutuan. Setiap ibadah kita ada ikuti kita doa syafaat, doa umum. Karena kita tahu doa adalah sangat berkhasiat di dalam kehidupan ini. Paulus berkata bahwa doa adalah salah satu bagian dalam kelengkapan perjuangan seseorang di dalam menjalani kehidupan ini. Itu Paulus menekankan hal itu. Jemaat kekasih Yesus Kristus, kalau kita melihat mengapa doa itu penting, kita melihat pola dari apa yang terjadi kepada Sang Juru Selamat itu Yesus Kristus sebelum Dia disalibkan. Apa doanya di Taman Getsemani? Apa yang dikatakan kepada para murid yang menyertainya karena mereka tidak sanggup untuk berdoa? Yesus berkata kepada mereka dalam Matius 26 itu, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Itu kata Tuhan Yesus. Mengapa Paulus mengendaki supaya jemaat Efesus itu berdoa? Karena memang ada satu kekuatan yang harus ada di dalam kehidupan seseorang yang mengiringi anak-anak. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang doa, Yesus sudah mengajar tentang doa. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam
kamu. Minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Doa adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan karena perjuangan hidup rohani. Paulus menghendaki itu terjadi kepada orang Kristen yang ada di Efesus. Apa yang kita lihat hasil daripada perjuangan itu? Kita melihat bahwa jemaat itu ada kekuatan, ada kemajuan, ada keteguhan hati di dalamnya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, apa yang kita dapati dari renungan ini? Saya mengajak kita untuk melihat kembali. Masih ada 11 bulan di tahun 2023. Kita akan memperjuangkan bagaimana perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan secara daging, secara iman, karena kita menghendaki bahwa Kristus sumber hikmat, Kristus sumber kekuatan, Kristus sumber pertolongan. Iman kita kepada Kristus, firman dari Kristus, dan persekutuan kita dengan Dia, itu yang sangat memungkinkan kita akan mencapai tujuan kita dalam dua sisi kehidupan di tahun 2023. Tatkala kita melihat kalau kita sudah menerima Yesus dengan benar di dalam hidup ini, maka apa yang ada di dalam dirinya akan tersalurkan untuk pribadi-pribadi kita. Sehingga kita katakan bahwa kalau Dia adalah hikmat bagi kita, Dia adalah kekuatan bagi kita, Dia adalah pertolongan bagi kita, sehingga kita sebagai orang yang percaya merindukan apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Efesus, bahwa di dalam kota itu, jemaat Efesus itu boleh seperti apa yang dikatakan di sini, bahwa kita berkeputusan, ya, kita berkeputusan membawa damai di lingkungan di mana kita ada. Artinya di sini damai itu damai apa? Adalah damai dari Yesus yang kita telah miliki, yang akan menjadi berkat bagi orang lain. Itulah yang kita rindukan di tahun 2023. Maka pada akhirnya jemaat kekasih Tuhan, kita melihat tujuan daripada firman Tuhan disampaikan oleh Paulus, supaya jemaat Efesus itu benar menjadi seorang yang berpengharapan besar di dalam kehidupannya. Itu juga yang menjadi kerinduan kita sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita berjuang di dalam menjalani kehidupan keimanan kita, bersemangat dalam menjalani kehidupan secara daging. Maka pada akhirnya apa yang dibicarakan oleh Tuhan kepada keturunan bapak orang beriman, yaitu orang Israel. Kalau kita baca dari kitab Ulangan, kitab Keluaran pasal 17, di sana firman Tuhan menjelaskan hal-hal yang indah dirasakan di dalam kehidupan umat tatkala mempersatukan diri dengan Tuhan. Di dalam perjuangan banyak hal yang terjadi, tetapi apa yang dikatakan dalam kitab Keluaran pasal yang ke-17, persekutuan orang-orang yang percaya membuahkan keberhasilan kemenangan dalam perjalanan hidup mereka untuk berhadapan dengan musuh secara daging ini. Itu dalam perjanjian lama di lingkungan bangsa Israel. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-4, kita dapat melihat satu perjuangan yang terjadi pada jemaat mula-mula di sana. Mereka di satu tempat melihat kondisi yang ada di dunia. Bukan saja sekarang, perkembangan zaman ini sangat membingungkan, bahkan menekan perasaan. Tetapi zaman dahulu pun itu terjadi. Lebih hebat lagi kalau kita berbicara tentang zaman dahulu. Karena dari sisi keimanan, itu yang menjadi sorotan sehingga harus ditantang. Kalau sekarang hanya perkembangan zaman yang perlu diantisipasi.
Tetapi apakah kita menyerah untuk menghadapinya? Tidak. Tetapi kita tetap berjuang. Karena kebenaran itu sudah menjadi bekal bagi kehidupan kita. Kita ambil saja pola dari Kisah Rasul pasal 4 yang saya katakan. Jemaat yang ada pada saat itu berhadapan dengan persoalan keyakinan, berhadapan dengan persoalan sosial, tetapi mereka bersekutu. Dan apa yang terjadi? Tuhan mendengar dan memberkati. Jemaat itu dengan sukacita menjalani kehidupan ini dengan penuh kesabaran dan kekuatan karena Tuhan yang telah berjanji untuk memberkati. Bukankah itu juga kita rindukan dalam hidup kita? Jemaat kekasih Tuhan, kiranya dalam tahun ini kita menjadi seorang yang betul-betul menaruh percaya kepada Tuhan dengan melawan kuasa Tuhan. Marilah kita memiliki iman yang benar. Marilah kita eratkan persekutuan kita dengan Tuhan, baik dalam doa, baik dalam persekutuan, dalam hal yang penting sesuai dengan ajaran-ajaran rohani. Mari kita menjadikan itu satu dorongan bagi kita untuk berkiprah dalam menjalankan kehidupan rohani, merupakan bentuk perjuangan kita dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami